kita tidak percaya sesuatu kebetulan. Orang takut Tuhan dikendalikan, diatur. Kita yang pilih kan masih bisa salah. Nah kalau Tuhan yang pilih ini salah di mana? Tidak ada. Makanya saya diberkati dengan khotbah seorang hamba Tuhan, Pak Ridwan Huta Barat. Saya nonton, dia bilang rumah tangga yang baik itu kalau Anda tahu ini Tuhan yang pilih, Anda tidak akan memperlakukan dia dengan sembarangan. Ini pemberian Allah loh, ini istri pilihan Allah. Ini suami pilihan Allah. Saya menghormati dia karena saya menghormati Allah yang memberikan dia kepada saya. Mazmur pasal 25 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Mari Bapak Ibu perhatikan ayat ini. 3 ayat kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang berbahagia adalah saya dan Bapak Ibu jemaat terkasih yang setelah membaca, mendengar firman Tuhan dan dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pemberkatan nikah kedua anak kita, Ade dan Isye ini, kita akan mendengar firman menurut Mazmur pasal 25 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 di bawah tema rumah tangga yang takut akan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang rumah tangga menurut ajaran Kristen, saya pikir sudah jelas bahwa sebuah rumah tangga bisa berdiri itu karena inisiatif Tuhan. Artinya Tuhanlah penyebab berdirinya satu rumah tangga. Saya sering memakai istilah Tuhan adalah sang inisiator berdirinya rumah tangga. Mulai dari rumah tangga pertama, yaitu Adam dan Hawa. Itu bukan Adam pilih Hawa atau Hawa pilih Adam. Tapi Allah lah yang menciptakan mereka berdua menurut gambar dan rupa Allah. Dan kemudian Allah lah yang pertama melakukan pemberkatan langsung kepada keluarga pertama. Rumah tangga pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan ketika rumah tangga itu didirikan, Tuhan memberi aturan kepada Adam dan Hawa. Tetapi kita tahu bahwa akhirnya aturan itu dilanggar. Dan sampai hari ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan bahwa karena rumah tangga pertama itu gagal, maka Tuhan Yesus ketika menjelma menjadi manusia dan mulai melakukan misinya di dunia ini, missio Dei atau misi Allah, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah dalam sebuah acara perkawinan atau pernikahan. Itu memberi keterangan bahwa keluarga pertama sudah gagal. Dan ketika Allah menjelma menjadi manusia, Dia bikin mujizat pertama dalam sebuah perkawinan. Artinya bahwa Allah melihat sebuah perkawinan begitu serius. Sangat serius. Tuhan tidak pernah melihat sebuah pernikahan itu biasa-biasa. Allah melihat sebuah pernikahan sangat luar biasa, sangat serius menurut pandangan Allah.
Makanya orang yang di dalam Yesus, Yesus di dalam dia, firman Tuhan Yesus ada di dalam dia, dia akan memiliki sudut pandang yang sama dengan Tuhan Yesus dalam melihat segala hal, terkhusus rumah tangga. Saya beri catatan, mereka yang dalam Yesus, Yesus dalam mereka, firman Tuhan Yesus dalam mereka, pasti punya sudut pandang sama. Nah, kalau yang tidak ya pasti beda. Karena faktanya bahwa keadaan sekitar kita, pengalaman kita masing-masing, dari dulu, sekarang, dan seterusnya, kalau kita semua masih hidup, kita akan ketemu persoalan atau fenomena di mana ternyata memang ada orang yang melihat rumah tangga itu tidak serius. Makanya kalau Bapak Ibu dan saya nonton infotainment, artis-artis mempertontonkan apa kepada kita? Anda lihat itu public figure semua, idola dari banyak orang. Dan idola itu biasanya kalau dia bikin apa, pengaruhnya besar kepada fans-fansnya. Artis-artis besar, mau yang kelas Hollywood sampai kelas Indonesia, mereka melihat pernikahan tidak serius. Mereka melihat sebelah mata, kalau tidak menguntungkan, rumah tangga bisa kandas di tengah jalan. Makanya kalau kita lihat artis-artis di infotainment, ada yang nikah 20 bulan cerai. Ada yang nikah 7 jam cerai. Ada yang nikah 4 jam cerai. 4 jam pernikahan. Ada yang nikah pemberkatan ini hari, keluar dari ruang pemberkatan langsung minta cerai. Ada. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang hadir sebagai keluarga sekaligus mendukung keluarga besar Saba Manuhutu Mbo'o Funu, kita semua punya harapan beda. Sesuai tema kita, kalau bisa beberapa jam lagi suami istri sah, adik dan ise ini beda. Mereka rumah tangga yang takut akan Tuhan. Di dalam Alkitab terlalu banyak ayat berkaitan dengan keharusan takut akan Tuhan. Rumah tangga berdiri atas inisiatif Allah. Tapi untuk rumah tangga itu bisa berjalan langgeng sampai finish. Nah, di situ Allah beri tanggung jawab. Allah mau atur. Allah mau bikin aturan main. Kira-kira ini rumah tangga mau ikut aturan main atau tidak? Sebenarnya saya sudah ulang-ulang khotbah pernikahan dan sudah banyak poin-poin seputaran pernikahan. Tapi hari ini saya mau tekankan satu hal yang sangat mendasar, yaitu takut Tuhan. Nah, kalau bicara tentang takut Tuhan ini, Bapak Ibu terkasih, Bapak Ibu tidak bisa melihat seberapa besar rasa takut akan Tuhan yang ada pada saya. Atau sebaliknya. Saya tidak bisa ukur nih, karena kita semua mengaku agama Kristen, kita semua tahu tentang ajaran Kristen. Tapi kalau mau ukur seseorang itu takut Tuhan atau tidak, aduh gampang-gampang susah. Kalau mau hanya ukur dari pelayanan, mau ukur dari kesetiaan, tidak juga. Banyak orang pelayanan ternyata penjahat. Yudas itu kalau hidup zaman sekarang, orang tidak tahu kalau dia itu jahat loh. Yudas itu. Pelayanan lancar. Diutus oleh Tuhan. Baru pegang peranan penting di gereja lagi. Bendahara. Semua tim di dalam tim Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang tahu bahwa ini orang jahat. Simon Petrus tidak tahu.
Thomas tidak tahu, Yakobus tidak tahu, Matius tidak tahu, Simon orang Selo tidak tahu, Tadeus tidak tahu. Satu-satunya yang tahu cuma Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus waktu bicara tentang nanti kalian ini menyangkal saya. Yudas dengan enaknya saja bilang, oh yang lain menyangkal, saya tidak. Nah jadi itu yang saya bilang, kalau hanya mau ukur, oh dia pendeta pakai toga berarti dia takut Tuhan. Belum tentu. Nah kalau begitu dari mana kita tahu bahwa seseorang takut akan Tuhan? Kalau dari sudut pandang Tuhan, sudah pasti Tuhan Maha tahu. Tapi hari ini saya mau seberangkan supaya kita ukur diri masing-masing. Khusus pasangan suami istri, adek punya diri masing-masing dengan ise. Sebesar apa rasa takut akan Tuhan itu ada di dalam adek dan ise. Ada dua unsur penting kalau mau ukur takut Tuhan. Ya. Takut Tuhan itu kan ada unsur kebencian dan ada unsur kesukaan. Jadi kalau orang bilang orang takut Tuhan, ini dua menjadi alat ukur. Sebesar apa kebencian kita? Kebencian terhadap apa? Orang yang takut Tuhan itu benci dosa. Suami yang takut Tuhan benci dosa. Istri yang takut Tuhan benci dosa. Karena Amsal pasal 8 ayat 13. Ini ayat bilang begini, tolong baca. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi, nah ini kan masalah hati ini. Makanya saya bilang susah ukur. Susah ukur dari luar tuh sulit sekali. Tapi di sini Tuhan bukakan bagi kita. Mungkin beberapa di antara kita sudah mendengar berkali-kali. Oh iya, takut akan Tuhan tuh benci. Ya. Tapi kalau kita dengar lagi artinya Tuhan mau kita semakin benci itu dosa. Karena kepada Musa Tuhan bilang sampaikan firman tuh ulang. Waktu mereka tidur, mereka di rumah, mereka bangun, mereka di perjalanan. Sampaikan ulang. Bahwa Allahmu Esa, tidak ada Allah yang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan seterusnya. Sudah ulang-ulang seperti begitu saja. Israel tetap sembah berhala. Bapak Ibu bisa bayangkan. Itu bukan tidak ulang loh. Ulang. Allah itu Esa, tidak ada Allah lain. Tapi tetap mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Manusia ini suka lupa. Kok Anda lihat saja Adam dan Hawa rumah tangga pertama tadi. Itu kan belum ada dosa. Kejadian 1, kejadian 2. Tuhan sudah kasih ingat. Semua buah dalam taman ini boleh makan. Yang di tengah itu jangan. Itu bisa lupa gitu loh. Makanya kalau hari ini kita diingatkan lagi takut Tuhan, benci dosa. Dosa di sini perwakilannya macam ada kejahatan, ada kesombongan. Suami harus benci kesombongan, istri harus benci kesombongan. Sombong ini sikap hati. Sikap hati yang bagaimana? Sikap hati yang tidak mau diatur. Aturan ini banyak. Di gereja ada aturan, di rumah tangga ada aturan, di kantor ada aturan, di lalu lintas ada aturan. Semua ada aturan. Nah kalau orang sombong dia akan lawan itu aturan semua. Karena sombong itu sederhana. Ya, bahwa dia tidak mau diatur, tidak mau taat. Sombong itu bukan dosa orang kaya. Ada orang bilang, kaya pasti sombong. Atau dosa orang-orang pintar, orang cantik, orang tampan. Tidak. Ada yang miskin, bodoh, sombongnya minta ampun. Beta suka ketemu. Ada yang kaya, pintar,
rendah hatinya minta ampun. Jadi itu bukan dosa sapa-sapa, itu masalah hati. Dan kalau kita seberangkan lebih khusus dalam rumah tangga, kalau suami sombong repot, istri sombong repot. Sudah tidak mau ikut aturan, padahal aturan Alkitab jelas kalau istri ya tunduk kepada suami, begitu. Suami kalau istri sudah tunduk, itu kita bukan tuan besar. Tapi itu justru merangsang kita merendahkan diri untuk mengasihi dia dengan totalitas diri kita. Itu aturan rumah tangga tuh. Karena ada orang kalau istri sudah melayani dia tambah menjadi-jadi. Dia bikin diri ke tuan besar yang main perintah aja ini, itu. Tidak bisa begitu. Bukan begitu rumah tangga Kristen. Istri menikah bukan untuk jadi babu. Seorang menjadi suami bukan menjadi tuan di atas segala tuan. Tapi saling melayani. Karena rumah tangga Kristen ini adalah replika dari Kristus dan jemaat. Jemaat tunduk sembah kepada Kristus. Tapi Kristus sendiri berkorban habis-habisan demi jemaat. Hanya orang rendah hati yang akan mengaminkan ini dan berusaha tentunya dengan pertolongan Roh Kudus untuk menerapkan aturan ini dalam rumah tangga. Dia berusaha tapi dia yakin dia hanya bisa dengan Roh Kudus. Karena Bapak Ibu kalau baca Efesus 5 ya, ayat 18 dia bilang begini. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Orang dibaptis Roh Kudus 1 kali. Tapi kepenuhan Roh Kudus tiap hari. Nah ternyata kalau orang sudah dibaptis Roh, itu hanya orang percaya yang dibaptis Roh. Dan hanya orang percaya yang mengalami kepenuhan Roh. Lalu nanti kelihatan setelah ayat-ayat ini, kepenuhan Roh itu dikaitkan dengan hal-hal apa saja. Ada orang kalau kepenuhan Roh, dia suka memuji, dia suka bermazmur dan segala macam. Tapi kalau saudara urut terus, ternyata kepenuhan Roh itu sangat penting untuk perjalanan sebuah rumah tangga supaya bisa taat aturan yang tadi kita singgung itu. Karena setelah ayat 18 ini, dia turun ke ayat 22. Ayat 22 dia bilang begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini tidak bisa dipisahkan dengan ayat 18. Istri tanpa Roh Kudus tidak mungkin tunduk kepada suami. Istri ada Roh Kudus, nah itu baru dia tunduk kepada suami. Makanya kenapa sebelum orang menikah, kalau kita bicara dalam sebuah ibadah atau KKR atau khotbah khusus buat pemuda, saya bilang kalau cari pasangan, cari yang betul-betul sudah terima Yesus. Karena hanya orang terima Yesus yang dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan hanya orang ada Roh Kudus yang bisa menerapkan firman ini kalau dia menikah. Kalau tidak bisa. Kita mau pakai metode ini itu tidak bisa. Seorang pendeta senior di kota ini, dia tidak tahu mau konseling anaknya seperti apa. Karena anaknya mau cerai. Ini beta masih sekolah minggu, masih main abu. Pendeta ini supeng khotbah di top di Kupang sini. Bimbing tidak bisa. Pada ini anak anonimus ganti. Ini gereja sistem anak bisa ganti. Sama kayak gereja juga boleh begitu asal anaknya terpanggil. Kalau tidak terpanggil lebih jemaat bu anak. Daripada bikin kacau gereja. Jadi pendeta ini su konseling, su give up. Lalu bilang begini, mungkin Mel Atok bisa. Bayangkan saja. Padahal beliau masih su pendeta, beta masih main abu. Sekolah minggu. Beliau saja tidak bisa. Dari mana saya bisa? Akhirnya karena senior jadi saya hormat.
Ya udah, saya terima aja di pastori, di gereja Amazing Grace. Sama nol juga, saya sudah bimbing. Kok ini ayat semua, ini pendeta lebih tahu dari saya. Mau kasih keluar ayat apa? Ternyata memang akar masalahnya tidak dipimpin roh. Bukan masalah gembalamu siapa. Mau pindah 100 gereja pun, kalau tidak dipimpin Roh Kudus, rumah tangga tetap kacau. Bisa. Makanya kalau saya khotbah di anak-anak muda yang belum nikah, tolong cari laki-laki yang terima Yesus, cari perempuan yang terima Yesus. Jangan hanya lihat tampan, lihat cantik. Oh, dia pegang mic di gereja. Aduh, kalau hanya pegang mic nih, semua bisa pegang mic. Sekali lagi, ini manifestasi kepenuhan roh. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ya. Ini sama-sama darah rote. Istri rote, ade rote, Pak Melju rote, betunjuk rote semua. Ya, kita barote rame di sini. Tapi ingat, kalau sudah menikah, pikiran dan perasaan bukan pikiran perasaan orang rote. Pikiran perasaan Kristus. Amin. Ini satu suku. Tapi ada yang beda suku mau pertahankan. Oh beta orang ini, beta. Oh tidak. Dalam Tuhan yang ada Roh Kudus. Pikiran dan perasaan Kristus. Makanya dalam kita bandingkan saja. Ini bukan tentang pernikahan. Tapi saya pikir bisalah dikaitkan dalam konteks mau hidup bersama. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 itu ayat bilang begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus itu bagaimana? Tuhan Yesus itu Allah. Tapi hanya demi melayani manusia. Dia rela jadi manusia. Bahkan jadi hamba. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Makanya mulai ayat 6 dan seterusnya dia beri keterangan. Pikiran dan perasaan yang model begini nih. Kalau mau hidup bersama. Perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya. Jangan pertahankan. Oh saya punya gaji lebih besar. Itu repot. Oh beta waktu ingat. Oh kan ada. Ini anak dua sonde. Ini pakai contoh yang diraya. Ini anak dua. Beta diberkati dengan mereka dua, ya. Tapi ada kan yang begitu. Bakal lain sedikit, ingat baton datang son kosong. Makanya kayak mau kasih tunjuk bilang, kenapa itu yang dipersoalkan gitu loh. Itu bukti orang subah ukur dengan harta. Dia bukan hanya malenggang. Dihitung dia datang bawa apa-apa, ingat antaran itu apa-apa, ingat itu apa-apa dan seterusnya. Bahkan ada yang kalau tuntut belis terlebe-lebe sampai mencekik calon suami, itu dia bukan bahagia. Dari masa minta tuh dendam suka keluar. Ya, ada yang minta tuh, kita pernah dengar tuh. Ini karbo 40 ekor. Satu kandang tuh 40 ekor. Itu tempo dulu ya saya ingat. Jadi katanya kalau berantem. Karena su bayar lu. Laki-laki bayar nah. Dia kasih lunas. Nanti berlian nanti. Jadi kalau salah tuh dia pukul habok. Dia pembini tendang. Dia pembini sampai berkata. Ini karbo 40 ekor. Baru dia tandang. Nah ini kan. Tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Allah rela jadi manusia loh. Kita ini manusia yang akan jadi abu. Ini Tuhan Allah yang gak ada matinya. Rela jadi manusia. Dan dia hidup selama-lamanya. Memberi teladan buat kita semua. Kalau mau hidup bersama rendah hati. Keluarga Sabah Manuhutu harus rendah hati. Keluarga Mbo'o, keluarga Funu harus rendah hati. Sekalipun menikah itu sesungguhnya bukan menggabungkan dua keluarga. Menikah itu membangun satu keluarga baru. Tapi tak terhindarkan.
Semua rumpun yang terkait di dalam ini sudah menjadi satu keluarga juga. Nah, di sini dibutuhkan karakter Kristus, sifat Kristus, pikiran dan perasaan Kristus. Kalau tidak, kacau. Di mana-mana yang bikin hancur rumah tangga itu angkuh. Suaminya sombong, istrinya sombong, dan manifestasi sombong. Tidak ikut aturan firman, tidak mau tunduk kepada suami, tidak mengasihi istri sungguh-sungguh. Karena setelah manifestasi Roh Kudus berkaitan dengan porsi istri, di Efesus 5 ayat 22 itu, dia tambah lagi di ayat 23, dia bilang begini, 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Iya. Istri yang baik tunduk kepada suami, bikin apa-apa tanya dulu. Ya Ise baru menikah ini hari toh. Kita di sini beberapa sudah cukup lumayan begitu ya. Jadi rumah tangga, istri yang baik, bikin apa-apa tanya dulu, konfirmasi ya. Sehingga enak begitu. Kalau tidak nanti repot. Ada istri dia mau tukar posisi, dia yang mau jadi kepala. Ibu-ibu di gereja kami bercanda. Dia bilang, iya suami itu kepala, tapi istri ini leher. Kepala ini kan berkarakter gantung leher. Itu mereka bercanda. Kalau ikut Alkitab kan tulang rusuk. Ya toh. Tidak dibuat dari tulang kepala. Kalau tulang kepala nanti dia mau jadi kepala. Tidak dibuat juga dari tulang kaki. Kalau tulang kaki nanti dia diinjak-injak. Tulang rusuk itu tujuannya apa? Supaya sejajar. Jalan sama-sama. Bergandeng tangan sama-sama. Makanya dalam perkara-perkara sederhana apapun. Mungkin hanya mau beli sofa. Itu pikir konfirmasi. Ada ibu-ibu yang kalau sepi informa, PS, galap. Pokoknya ini semua mau. Tanpa mempertimbangkan perasaan suami kan. Harus tanya-tanya dulu. Kadang-kadang beli-beli barang sampai tidak pakai juga. Hanya lapar mata tuh. Lihat apa mau, lihat apa mau, lihat apa mau. Lihat Instagram, lihat TikTok, lihat Raffi Ahmad pembini pakai tas apa, don't you mau. Sampai laki bilang, oh Nagita pulaki Raffi Ahmad. Lu pulaki nih beta. Beda pemasukan. Raffi Ahmad punya Instagram tahu berapa puluh juta. Dia punya YouTube berapa banyak juta. Katong nih Facebook live cuma 3 orang nonton. Theo di Rote. Dan kawan kantor ya orang Jawa tuh. Dan koster gereja, inti gasa. Dong hanya dari, dong mau uang konten semua ada. Bukan cuma uang konten juga ada. Dong mau konten jadoi begitu loh. Nah maksud saya ialah hormat suami. Ya, saya bilang sama kedua adik saya ini hal-hal sederhana. Kalau mau kasih keluarga doi pun bertukar pikiran dulu. Boleh, masa kita tidak boleh jadi berkat? Boleh. Tapi konfirmasi dulu. Soalnya di Kupang ini sudah terjadi banyak kasus. Nanti dong ketemu di pasar Impres. Ibu baru bilang, kasih tahu ini Okto pembapa. Makanya anak ada nama Okto. Kasih tahu Okto pembapa bilang, itu 2 juta sumaso. Transfer 2 juta. Nah itu asone tahu hal. Maka dari itu ayat-ayat ini kalau kita seberangkan dalam keseharian kita terlalu luas. Suami 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Iya, suami yang baik, suami yang berkorban demi istrinya, ya, karena dia gambaran Kristus, istri gambaran jemaat. Jemaat
tunduk kepada Kristus, tetapi Kristus berkorban yang terbaik untuk jemaat. Suami harus berkorban yang terbaik untuk istri. Korban tenaga, waktu, segala macam. Apalagi hidup awal-awal dia pasti berdua satu. Ya istri sakit ya suami yang jaga. Atau sebaliknya. Jangan gengsi bilang istri tidak boleh, suami tidak boleh urut istri atau cuci piring, cuci pakaian. Ambil alih aja kalau kondisi begitu. Rendah hati. Dan saya yakin adik mengerti ini. Amin. Jadi takut Tuhan tuh ikut aturan. Ya. Dia tidak sombong. Kalau sombong tidak ikut aturan. Dan ada sejumlah dosa lain. Dan mungkin kejahatan satu yang saya di Maso Minta kemarin saya singgung tapi tidak terlalu dalam. Ya di nikah ini saya mau kasih ingat. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti benci yang namanya dosa mengkhianati atau ingkar janji. Nikah ini bukan janji kepada pendeta. Salah, banyak orang pikir, lihat nikah tuh anggap enteng kan dia pikir janji di pendeta, dia romo, dan pastor, dan gembala. Nikah ini janji dengan Tuhan Allah. Kami ini hanya jadi alat Tuhan kos. Minta kita berjanji, tapi janjinya sama Tuhan. Jangan ingkar janji. Satu kali seumur hidup, saya sudah tekankan itu ya. Jangan ada pria idaman lain. Jangan ada wanita idaman lain. Handphone dua-dua harus transparan. Ternyata adik-adik Isya ini punya kebiasaan di pacaran tuh saling percaya. Dan memang terbukti. Hanya ketika konseling dengan saya bilang, oh tidak bisa kalau suruh nikah. Sistem begitu, tidak bisa. Ada ini orangnya simple. Ada bilang, pokoknya dia percaya, besok cek-cek. Dia bilang itu pacaran pak. Suruh nikah, tidak ada begitu. Tidak ada bilang, pokoknya dia percaya mak. Dia ketemu bapak-bapak begini, ini lemah. Saya bilang, dia bukan hebat. Dia lemah. Pokoknya biar percaya mak. Mak tak lalu. Dan memang mak tak lalu kurang ajar. Jangan begitu ya. Tolong saya ikut apa yang saya suruh. Bahwa suami istri cek. Jangan begitu-begitu. Cek ada siapa, telepon apa, ini kenapa, WA apa, ini transfer apa. Harus transparan. Dan lain sebagainya. Dan yang berikut. Bahwa orang takut Tuhan itu. Selain ada unsur kebencian. Dia ada unsur kesukaan. Orang takut Tuhan itu suka apa? Suka firman. Dia benci dosa tapi suka firman. Ini perasaan tuh bersama-sama hidup di dalam diri orang yang mengaku saya pengikut Kristus. Dan dalam diriku ada Roh Kudus. Ini dua ada. Pada saat yang sama dia benci dosa. Semakin hari semakin benci dosa. Tapi pada saat yang sama semakin hari semakin suka firman. Adik-adik Isya ini cukup setia beribadah. Saya pikir saya sudah omong ulang-ulang. Saya mau khotbah tak putar kiri kanan dimanapun. Nanti ada saat dimana beta ingat. Ingat jam doa ya. Ingat baca Alkitab ya. Kita mau omong tinggi-tinggi juga mau bilang Ibrani, Yunani, ini itu. Ujung-ujung kita kasih ingat jemaat. Kayak di gereja tempat saya memimpin umat Tuhan. Kan sudah ada aturan. Pendeta berdoa 1 hari 1 jam. Kalau bisa lebih puji Tuhan. Jemaat kita kasih beban 30 menit saja. Pendeta baca Alkitab 1 tahun 1 kali. Cukup. Kejadian sampai habis ulang lagi. Jemaat 2 tahun 1 kali. Nah saya tidak tahu ada dan Isya sudah melakukan itu atau tidak. Kelihatannya melakukannya. Tapi di nikah sudah rumah tangga harus lebih kuat. Karena Mazmur 112 ayat 1 sama-sama baca 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang apa? Sangat suka kepada segala perintahnya. Sangat suka terhadap perintahnya. Firmannya.
Jadi ukur sendiri Bapak Mama dan saudara-saudara semua, calon suami istri sah, sebesar apa rasa suka kita akan firman. Dari sekolah teologi kami dididik untuk pegang prinsip no Bible, no breakfast. Sunday baca Alkitab tidak ada yang namanya sarapan-sarapan pagi. Hanya mau tekankan bahwa firman lebih penting dari makan buana, makan segala. Itu nomor 2. Mesti pegang prinsip itu. Karena kebutuhan tubuh ini makan, minum, tidur, seks. Seks dalam artian yang suci loh ya. Karena seks ini sudah diciptakan Allah sebelum manusia berdosa. Rumah tangga, nikah dan seks itu sudah diciptakan Allah sebelum Adam jatuh dalam dosa. Itu nats yang dipegang oleh Ise dan Ade. Kejadian 2 ayat 24 toh. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Itu pernikahan. Menjadi satu daging. Itu seks. Itu sudah ada sebelum dosa ada. Berarti itu suci. Nah itu kebutuhan tubuh. Tapi kebutuhan roh. Ini nih. Firman Tuhan tuh roh dan hidup. Makanya Yesus bilang begini di Yohanes 6 ayat 63. Jadi Anda jangan sepelekan baca Alkitab. Kita ayat bilang apa? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Makanya kenapa kalau orang semakin bergaul dengan firman, nanti model mulai sama ke Tuhan. Dia bukan jadi Tuhan. Tapi dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya cara buat keputusan, dia punya cara buat pilihan seperti Tuhan. Kan kita bergaul dengan siapa, ini lama-lama kita jadi ke dia. Makanya kenapa ada ayat bilang hati-hati dengan pergaulan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau pergaulan yang baik tambah baik. Bayangkan bergaul dengan orang baik, kita jadi baik. Pengusaha-pengusaha suka bilang begini. Kalau mau jadi pengusaha top, biasakan bergaul dengan pengusaha. Sehingga lu nanti tahu gitu triknya begini. Kayak ini hotel Harper nih. Ini hotel bisa berdiri. Ini karena Pak Paul dan tim, mereka punya link bergaulnya tuh orang-orang yang memang begitu. Jadi wawasan luas. Nah Anda lihat, hanya bergaul dengan manusia aja yang punya mutu, kita jadi bermutu. Bayangkanlah bergaul dengan Allah. Amin. Bergaul dengan Roh Kudus, bergaul dengan Tuhan Yesus. Semakin hari kita semakin serupa dengan Dia. Maka pilihan kita dikendalikan. Makanya kalau ini takut akan Tuhan sudah ada. Perhatikan ayat 12 dari pembacaan kita toh. Mazmur 25 toh. Dia bilang apa? Mazmur 25 ayat 12 silakan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi pilihan kita tuh sama dengan pilihan Tuhan. Kita tidak akan Tuhan pilih lain, saya pilih lain. Tidak ada. Orang yang takut Tuhan, benci dosa, suka firman, Roh Kudus bekerja. Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Tuhan pilih apa, kita pilih itu. Tuhan akan kasih tunjuk pilihan terbaik. Ini cuma 8 tahun pacaran toh. Tuhan memang pilih Ise kasih adek. Tuhan pilih adek kasih Ise. Anda berdua percaya ini? Harus percaya. Jangan nikah bilang, bisa tahu siapa yang pilih. Jo. Kau tahu kumpul keluarga di sasando ke antene semua kemarin tuh, tahu siapa yang pilih. Hello. Kan ada yang sunika 6 tahun bakalai baru bilang begini. Berasa pelaki itu pakai obat. Damai saja. Lihat inilah kalau orang senada Roh Kudus. Orang tidak bergaul dengan Tuhan. Bakalai sedikit curiga. Laki pakai obat. Bergaul sedikit curiga. Jangan sampai bini ada taruh apa-apa di makanan. Anda botol suka burung beos. Tambah lagi keluarga yang setan pakai dong masuk lagi. Betul lah. Dia pernah ketemu. Ancur. Ada masalah. Beta ada. Bapak saksi pendeta. Beta bukan bilang pak de ibu pun keluarga kenapa.
Dong yang saksi di hadapan Allah. Cari dong dulu. Cari kami dulu. Tanya di keluarga, lepas diadakan nama. Pokoknya, oh begitu. Hal. Kita pendeta bertiga ada. Amin. Kakak berdua diberkati loh. Saksi pendeta semua. Amin. Kalau adik saja Tuhan yang pilih kasih isi Tuhan yang pilih kasih adik. Saksi juga Tuhan yang pilih. Saksi juga Tuhan yang pilih. Bukankah kakak dua pendekatan? Bukan. Kristen tidak percaya sesuatu kebetulan. Ini skenario semua. Skenario dari sang sutradara agung yang berkata, kalau kau takut akan aku tunjukkan jalan mana yang kau pilih. Amin. Nanti setelah nikah juga mau liburan di mana? Berdoa. Bapak gimana pergi Turki September. Israel November. Berdoa Tuhan pilih yang mana. Ternyata dua-dua son. Tuhan son pilih. Kan begitu. Tuhan bilang Labuan Bajo. Sepi. Tuhan bilang itu nih. Amin. Semua Tuhan yang pilih. Saudara lihat ini. Tuhan urus sampai begitu. Kita tidak percaya sesuatu kebetulan. Orang takut Tuhan dikendalikan, diatur. Kita yang pilih kan masih bisa salah. Nah kalau Tuhan yang pilih ini salah di mana? Tidak ada. Amin. Makanya saya diberkati dengan khotbah seorang hamba Tuhan, Pak Ridwan Huta Barat. Saya nonton, dia bilang rumah tangga yang baik itu kalau Anda tahu ini Tuhan yang pilih, Anda tidak akan memperlakukan dia dengan sembarangan. Ini pemberian Allah loh, ini istri pilihan Allah. Ini suami pilihan Allah. Saya menghormati dia karena saya menghormati Allah yang memberikan dia kepada saya. Dan kata-kata jaga. Tidak cukup itu. Dia ada berkat lain lagi. 13. Ini kalau takut Tuhan, rumah tangga takut Tuhan, aduh diberkati sekali. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kalau Allah yang desain kita, percaya dari awal tuh Allah mendesain kita, mendesain rumah tangga untuk bahagia, titik. Tidak ada Allah mendesain untuk celaka, rugi, tidak ada. Allah mendesain bahagia, titik. Seringkali kita rugi, kita celaka karena Allah desain lain, kita gunakan kebebasan, kita pilih yang lain, hancur. Ada dan istri tidak boleh pilih yang lain. Bilang sama Tuhan, tiap langkahku Tuhan atur. Maka Anda akan lihat kebahagiaan. Bahagia ini bukan, ya kalau sama kayak kau dapat harta apa tuh, itu bonus. Itu bonus. Bahagia paling mendasar adalah ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus dimeteraikan, nama kita terdaftar di sorga, itu bahagia kita terbesar. Yang lain-lain nanti kalau adik punya karir diberkati, Ise punya karir diberkati, lalu dari pernikahan ini Tuhan titipkan keturunan-keturunan ilahi. Keturunan-keturunan yang, kata ilahi ini bukan lubarana roh, bukan. Maksud saya keturunan yang takut akan Tuhan. Amin. Menghormati Allah. Karena ini ayat bilang bahagia dikaitkan dengan apa? Anak cucu, mewarisi bumi. Jadi berkatnya berupa keturunan. Kata mewarisi bumi di sini sebenarnya dia arti nanti dapat tanah. Karena berkat dalam perjanjian lama selalu dikaitkan dengan tanah. Orang dapat tanah atau orang diberkati itu. Nah kata mewarisi bumi artinya ini berkat nih berkesinambungan. Laki-laki yang takut akan Tuhan, anak cucunya diberkati, istrinya diberkati, sampai keturunan-keturunannya diberkati. Bandingkan dengan Mazmur 128 ya. Mazmur 128, tolong baca ini ayat. Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terus? Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang pertama, di berkat kerja apa pasti berhasil. Menikmati jerih payah. Ada orang kerja-kerja tidak berhasil karena tidak diberkati atau mungkin tidak takut Tuhan. Makanya kerja-kerja tidak hitung-hitung, rugi. Tapi ini jaminan Tuhan, kita diberkati. Pekerjaan sukses. Apalagi
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istrimu seperti pohon anggur. Anggur itu kan simbol sukacita, kegirangan. Laki-laki yang takut Tuhan, istrimu Roh Kudus bekerja. Mau kerja, Pak mau pijalan dia di otak nih ise. Usut tidak akan ada di sini. Karena usut itu kita kawan gereja ya. Ise. Iya tuh. Istri bikin sukacita. Lihat kalau banyak suami saya suka marah-marah begini. Bisa mengerti di bini pu otak. Istri pu otak kayak apa? Saya kalau dengar suami begini, saya tidak langsung ikut-ikutan dia ke salah istrinya. Saya tanya, Bapak ada pergi gereja? Aduh memang selama tidak pergi Pak. Pantas. Suami tidak takut Tuhan, jangan berharap istri mendatangkan sukacita. Suami penjahat, wajar kalau panen istri jahat. Suami kalau takut Tuhan, istri tahu sajar. Dia akan dibentuk oleh Tuhan, melahirkan sukacita dalam rumah tangga. Dia masak apa, walaupun bumbu son lengkap kayak di TikTok, tapi enak. Amin, adek. Istri itu mendatangkan sukacita gitu loh. Dia kayak anggur. Nikmat. Mau anak 1, anak 2, anak 3, anak 4 tetap nikmatnya sama. Indahnya sama. Jambi ini mulai badan besar, mulai alasan. Mak lemake banyak sekali. Begini. Artinya saudara coba atur kata-kata. Jangan melemahkan istri. Dia bilang, Mak begini cantik. Tapi kalau Mak niat, kotong lari sore. Nah itu kan pesannya dalam kan. Tahu saya bilang, beli ya Mak nih. Bisa tamu. Jangan, aturlah, kemas yang baiklah. Membangun istri. Toh? Lalu kalau ada isa dikasih anak. Ini anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Ini salah satu pohon terbaik di dunia dengan multifungsi. Kalau Anda punya istri sukacita, Anda pekerjaan berhasil, Anda punya anak-anak terbaik semua. Yang Alkitab bilang bahasa perjanjian lama, anak-anak yang buka ekor, kepala. Anak-anak yang tidak turun tapi naik. Tapi karena konteks kita di perjanjian baru, utamakan mereka naik secara rohani. Iman mereka bagus, ibadah mereka bagus. Lalu apa lagi? 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Adek, catat ini ayat. Jadi gembala yang baik buat istri anak-anak. Takut Tuhan. Terus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Melihat anak-anak dari anak-anakmu, sampai cucu. Jadi nanti Mamea dapat cucu. Itu karena memang Mamea seorang pendoa. Luar biasa. Saya omong sama adek. Adek lupa mama itu luar biasa. Dan saya bersyukur umur-umur berkonseling orang. Ada calon istri yang ketika bertanya, kira-kira apa yang istri rasa adek mesti buat. Istri bisa omong begini, beta mau walaupun kau tersunika, tapi adek pun komunikasi dengan Mama Mea jam putus. Wow. Kan ada istri lain kalau disupalo laki, nah sudah mamantu selamat. Wow, itu bilang keren banget. Be umur-umur konseling orang, bukan yang lain tuh son baik itu coba sih. Hanya darson pikir di situ. Hanya isi bisa ngomong begitu. Bila ada jangan terlalu sibuk sampai lupa mama. Kalau istilahnya kalau beta son mungkin ada yang lupa mamea atau mama mboo. Kadang-kadang kata sunika nih betul menikah tuh tinggalkan orang tua. Tapi bukan lupa sandong. Kata lupa sandong siapa yang urusan dong? Dosa juga menurut saya. Karena ada anak-anak begitu toh. Suberkati. Tak usah tunggu kalau orang tua telepon. Aku bilang Pimaloi. Inisiatif Pimaloi sibuk terlalu apa Pak Jokowi saya capek-capek juga dari Pisolo. Kalau lihat dia pun keluarga. Harus ingat orang tua.
Salah satu keran berkat di dunia, hormat orang tua. Betul, rumah tangga Anda atur sendiri, ya, tidak ada intervensi orang lain, tapi Anda diberkati untuk jadi berkat. Amin. Ya. Lalu yang terakhir di ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Iya, teladan di Alkitab banyak ya. Rumah-rumah tangga yang bergaul dengan Tuhan. Tuhan bukakan rahasia-rahasia surga. Keluarga Nuh, Tuhan bukakan. Maria dan Yusuf, Tuhan bukakan. Dapat Yesus lagi. Elizabeth dan Zakaria, dapat Yohanes Pembaptis. Dan saya tidak tahu rahasia-rahasia apa yang Tuhan mau bukakan buat rumah tangga yang takut akan Tuhan. Bukan cuma rumah tangga Ade dan Ise, rumah tangga kita semua di sini. Kalau mau jadi saluran berkat, Tuhan bukakan rahasia-rahasia surgawi sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus, takut Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.